Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Kandi Pesona dari Departemen Teknik Pertambangan kelas A. Melalui video ini, saya akan memaparkan mengenai ragam bahasa yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama hingga bahasa. Dari unsur lain, bahasa menjadi media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang dituju. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ketika berbicara dalam lingkup ilmu fisika, maka akan diketemukan kata-kata yang jarang didengar seperti destruksi, interferensi, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Macam-macam ragam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan media, standar, cara pandang penutur, hingga topik pembicaranya. Ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarananya, bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam lisan adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, ruang, dan waktu, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh, berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, ruang, dan waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, hanya terbantu dengan tanda baca. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan standar. Terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dapat dilakukan atas dasar topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar diantaranya meliputi penggunaan kata sapaan dan kata ganti, imbuhan, penggunaan konjungsi, penggunaan fungsi yang lengkap. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi ragam dialek. Contohnya, gue udah baca itu buku. Ragam terpelajar, contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi, contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam tak resmi, contohnya, saya sudah baca buku itu. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah memiliki beberapa karakteristik seperti bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari makna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alinea. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai ragam bahasa di Indonesia. Sekian dan terima kasih.